Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmala Hayati dengan NIM 2619027. Mahasiswa dari UIN Sejambel Jambe Bukit Tinggi. Baiklah, di sini saya akan menampilkan video bimbingan individual saya yang temanya yaitu teman yang kurang baik. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Salam Kak. Silakan masuk Lila, ada apa Lila? Silakan masuk Lila. Silakan duduk Lila. Kalau Ibu boleh tahu ada apa Lila yang datang ke kami sama Ibu? Saya takut untuk menceritakan masalah saya kepada orang lain. Jadi Saya ingin dan saya takut juga jika Ibu menceritakan masalah ini kepada orang lain. nah, seperti ini Kayla sudah datang ke sini dengan sukarela. Jadi di dalam BK ini kan pengertiannya kan menyelesaikan masalah siswa, di mana Kayla datang ke sini dan Ibu akan membantu Kayla untuk menyelesaikan masalah. Namun BK ini mempunyai asas Kayla, itu di mana tiga asas: kerahasiaan, keterbukaan, keterlibatan. Yang mana asas yang pertama kerahasiaan. Tentang rahasia Kayla cerita kepada Ibu tidak akan Ibu beberkan kepada teman, orang tua, bahkan teman lingkungan Kayla. Sedangkan kerahasiaan yang mana Ibu tidak akan menceritakannya kepada siapapun. Lalu keterbukaan yang mana Kayla harus terbuka sama Ibu. Jadi Kayla menjelaskan apa permasalahan Kayla. Lalu Kayla juga jangan ada yang dirahasiakan, jangan ada yang disembunyikan, bisa Kayla. Yang terakhir kenormatifan, yang mana seperti ini, ada Kayla dan ada Ibu. Kayla juga harus fokus di dalam konseling individual kita pada saat ini. Bisa Kayla? Bisa. Nah, jadi Ibu pengen tahu nih, kan Kayla tadi ngomong ada permasalahan Bu yang mau saya ceritakan, tapi saya takut cerita ke orang lain. Sepertinya masalah Kayla terlalu berat menurut Kayla. Jadi masalah apa sih Nak yang Kayla maksud? Saya pernah menolong seseorang yang minta tolong kepada saya. Kemudian orang itu menuduh saya tentang hal tersebut. Kamu menolong teman kamu, Ya. lalu namun teman kamu tuh menuduh kamu. Ya. Menuduh itu menuduh bagaimana Nak? Menuduh kan cakupannya luas. Menuduh Kayla misalnya yang nggak baik atau bagaimana? Coba Kayla jelaskan secara detail, secara lengkap. Kayla, masalah yang Kayla maksud tadi bagaimana Nak? Gua pernah menolong anak SMK. Dia minta tolong untuk mencelak cowok Iya. awak. Tuh Cowoknya ini, lu potong sebentar Nak. Cowoknya ini satu sekolah sama Kayla atau satu pertemanan di rumah? satu sekolah. Satu sekolah, lalu? Ya. Tuh ada kabar yang tak elok. Tuh dituduh awak menakiri cowok padahal awak menolong aneh. Terus? Tuh Dewi ko bami kawa. Oh, namanya Dewi. Ya. Lalu Nak? Tuh disampaikan emak awak yang ambil cowok ko. Emak ko bakawan jam awak. Nah tuh emak ko yang mengecek jam awak. Iya, lalu? Tuh awak takut Ibu. Nah tuh nyo dek bakawan disampaikan jam emak Ibu bakawan jam mak pila aja. Ibu ndak lama Ibu jam mak pila lo gara masalah ko. Tuh bisa awak pasabot dari Dewigo. Bisa di Dewigo. Kalau nyo mambiak di sejarah itu. Padahal cowok itu nanti bawa kawak seorang.
cowoknya datang ke Ya. Kayla sendiri, lalu Tuh cowok Eko ditolongnya nggak cukup bawa selama 3 bulan. Tapi memang gak kawannya nyoba kali kan di kelas. Nah tuh kan ada perasaan nyoba tuh kayak biasa-biasanya. terus Kayla nggak ada perasaan sama dia, jadi Kayla tak pernah seperti biasa Ya. seperti itu. Lalu Tuh Dewi go dek lampu kayak dia sampai orang ke Dewi go kayak membiasa ya. Tuh putih orang go bangi Dewi go kakek. marah Dewi sama Kay. Ya. Oh, jadi pernah nggak Kayla tanya sama Dewi itu, Dewi emangnya selama ini Kayla gimana sama Dewi? Kalian kenal gimana? Belum kenal, berarti kenal hanya karena Masalah. cowoknya satu kelas sama Kayla. Ya. Nah, jadi sebaiknya kan lebih bagusnya Dewi itu langsung jumpain Kayla, ngobrol secara langsung, sudah. Nah. Orang tuanya juga sudah. Jadi kan alangkah baiknya ngobrol orang tua, ngobrol juga sama Kayla sama Dewi berempat tuh. Jumpakan, lalu sebutkan permasalahannya. Kan awalnya kan memang Dewi tuh yang nyuruh Kayla untuk meminta tolong melihat cowoknya di kelas. Nah, jadi seharusnya kan orang tua kan nggak langsung berpihak ke anaknya. Jadi cari dulu solusinya. Apa pendapat orang tua? Ceritakan aja. Ceritakan. Jadi saya Bu kenal si Dewi ini gini karena cowok si Dewi ini sekelas sama saya bilang, dan si Dewi minta tolong melihatkan cowoknya di kelas. Namun cowoknya suka sama saya secara diam-diam, saya pun tidak tahu. Tapi saya tidak suka sama cowoknya. Dan Dewi menuduh saya bahwa saya yang merebut cowoknya. Gak apa-apa, kayak ceritain aja sama orang tuanya, terbuka aja nak. Pasti nanti orang tua berpikir, bisa untuk berpikir siapa sih yang salah sebenarnya. Bisa, Kayla? Bisa Bu. Nah, coba Kayla seperti itu dulu. Lalu kalau pendapat Kayla gimana sih? Kayla salah enggak? Kalau salah enggak. Tapi cowok itu karena yang dinyo lagi karena Dewi go karena menduannya. Cowoknya yang memang nggak mau sama Ya. dia, karena Dewi udah pernah duain dia. Ya. Jadi gini, kita balikin lagi, seandainya Kayla yang seperti jadi Dewi gitu, apa yang bakalan Kayla lakukan terhadap teman Kayla yang Kayla minta tolong sama orang gitu kan, lalu malah Kayla sendiri nuduh orang itu melakukan perselingkuhan. Bagaimana menurut Kayla? Kita balikin nak, seandainya Kayla jadi Dewi, Dewi jadi Kayla, apa yang bakalan Kayla lakuin? Ngelepain cowok dah. Lepaskan cowok itu, Ya. otomatis cowok itu kurang baik. Ya. Cowok seperti itu memang kurang baik nak. Kalau cowok yang memang baik-baik, dia tidak akan menyukai cewek yang lain selain ceweknya. Apalagi cewek tersebut udah tahu dia punya cewek gitu kan. Kayak yang Kayla ngomong tadi, Kayla suka sama dia Bu. Ya wajar Kayla menolak, karena kan Kayla memang gak ada niatan untuk serius atau mau merebut pacar orang kan. Kayla kan baik, hanya ingin membantuin teman Kayla tuh, walaupun baru kenal. Ibu apresiasi kepada Kayla karena Kayla menerima minta tolong pertolongan dari orang, bahkan Kayla tolongin walaupun penilaian teman kamu kurang baik. Jadi menurut ibu kedepannya biar aja lah kan orang berpikir seperti itu. Kita teguh ke pemikiran kita, ke prinsip kita. Jangan sampai hal-hal yang menurut Dewi itu terjadi. Jangan sampai Kayla nggak nyapa dia. Biarin aja nak, kalian yang nggak nyapa Kayla, Kayla diam aja. Tapi kalau dia nyapa Kayla, jawab nak. Karena kan itu ibaratnya di saat itulah nanti Kayla menceritakan masalah sebenarnya. Jadi dia pasti merasakan, oh iya berarti saya yang salah loh gitu. Nah kelihatannya kita konseling seperti tadi, Kayla agak tegang nih. Jadi ibu mempunyai satu teknik. Teknik ini yang mana melatih konsentrasi dan agar Kayla tidak tegang. Bisa nggak Kayla ngikutin ibu?
Kayla mau melakukan teknik ini. Nah, jadi tekniknya seperti ini. Nah, tarik nafas, lepaskan selama 3 kali. Jadi di situ Kayla tidak tegang lagi, nggak seperti Kayla kan dia ngejeda. Kayla bisa sendiri. Sambil bilang ketawa bisa. Jadi nggak apa-apa sih kan sebenarnya kalau nanti Kayla melepaskan emosi Kayla selama tersebut bisa. Apakah Kayla mau menjadi dirimu? Ya. Sekarang lepaskan yang Kayla beban nih, Kayla pikirkan nih, lepaskan dulu. Nah, sekarang Kayla tarik nafas, ini tahan, lepaskan. Tarik nafas, tahan, tinggi-tinggi, lepaskan. Sekali lagi ya, tapi dia tarik nafas, tahan, lepaskan. Dan setelah kita melakukan kondisi individual tadi, Kayla sudah menentukan permasalahan Kayla, bahkan Kayla udah mendapatkan sebenarnya kesimpulan dari masalah Kayla sendiri, tapi tanpa Kayla sadari. Apa sih menurut Kayla setelah kita melakukan teknik tadi, udah lega belum? Udah. Kayla nggak tegang lagi kan? Nggak merasa terbebani lagi kan? Enggak. Nah, jadi Kayla menurut Ibu, kesimpulan Ibu dari permasalahan Kayla, kumpulkan orang tua Kayla. Enggak. Nah, jadi Kayla kan tadi kita udah dapat masalahnya, kesimpulannya. Ada nggak masalah lain sama diri selain masalah itu? Awak di perguruan di sekolah di SMK itu nama burak lo ada orang sekolah Buruk nama Kayla di sekolah tuh karena dia jelek-jelekan yang Kayla katanya perebut. Kalau bahasa gaulnya di sini pelakor gitu. ya. Padahal Kayla tidak melakukannya. Ya. Lalu Dewi ke teman perguruannya itu satu orang pegurak lo bawa itu mandi dua enggak menunjuk untuk kasih baru ke dalam bangunnya situ. Kenapa Kayla malu? Istilahnya begini. Kalau seandainya Kayla tidak salah, kenapa kita harus malu? Buktikan kalau kita nggak salah. Oh, dia gara-gara ulang singkat. Diketawain. Kenapa kamu ketawain saya? Bilang gitu. Emang kamu tahu saya yang ngerebut cowoknya gitu? Kamu mau lihat buktinya? Bilang. Kalau perlu Kayla ada nggak bukti bahwa cowok itu ngomong sama Kayla kalau dia udah suka sama Kayla 3 bulan yang lalu? Ada. Nah, tunjukkan aja bukti itu nak. Jangan sampai terhapus, jangan sampai hilang buktinya. Kalau perlu nak, sampaikan ke orang tuanya. Ini buktinya bahwa cowoknya mau sama saya, tapi saya nggak mau menerima dia karena saya menganggap dia tuh hanya temanan saja. Bisa Kayla? Jadi kan Kayla menceritakan tadi, ada nggak masalah yang lain selain itu? Enggak. Jadi Kayla masalahnya yang lain masalah. Yo petang tu mabok ado Dewi ko jo anak SMP lain menyebut ini minta tolong untuk membuat drama ko supaya Arif. Nah, lalu ya cowok tersebut Cowok tersebut itu Tidak. terus Kayla Dewi ko membuat drama jo anak SMP 2 Padang Baru supaya Arif ko sekedar seperti benci itu kakek payungnya benci ya. biar Arif tuh benci sama Kayla. Ya. Lalu Dewi ko minta tolong karena SMP 2 ko disuruh sabue kego menyabuin amak yang tak elok amak Dewi ko, padahal Dewi ko benar yang menyuruh ke anak SMP 2 pun tak menyabuin itu. padahal Dewi sendiri ini yang menyebutkan sama orang tuh biar dia menjelekkan Kayla gitu. Ya. Gak bagus dia. Terus mana? Terus Dewi ko pakai WA yang cek lain, WA yang lain. Ya. Lalu Di chat dek anak SMP 2 ko Dewi ko disabue Kayla yang memburu-buru anak mae. Ke Dewi ko. Tapi Dewi ko benar yang menyuruh ke anak SMP 2 tuh inyo yang menyabuin memburu-buru anak tuh kakek. seperti itu ya. Padahal Dewi itu sendiri yang menyebutkan bahwasanya dia menjelekkan orang tuanya. Ya. Tapi Kayla yang diduduk. Ya. Lalu nak Terus pas hari Rabu tuh basobok ke Dewi, Arif, Najila yang anak SMP 2 ko.
kan kakaknya bakawan juga suah di kakaknya itu mengaku apa nan sebenarnya terjadi kakek itu disuai di najila ko kak buka aja HP lah saya tahu di kak selama tuh ke buka HP najila ko tu nampak di ke salah drama Dewi ko inyo yang menyuruh menyebut nama yang Linda dituduh ke ya, terus tuh inyo lo yang menyebut ke tu menyebutan ayahnya Linda atau selingkuh juga itu kisah dicek ke di Dewi itu malam tuh disebut nado ke ngecek kayak tuh doh nggak pernah ngecek itu kurang doh tuh disebut di Dewi ko pas ini baru tiba pas disebut tuh ini baru ya kawannya tuh disebut di kawannya ko jangan menyebutkan ama Dewi ko yang Linda tuh ke langsung spontan dia menyebutnya ya iya terus kak lain tidak drama kami apa anak SMP 2 ko kegiatan kali Dewi ko apa coba kak pasti sedang terus tuh buka semuanya ya lanjut tuh dibuka di Dewi ko nyo anu orangnya dibaca kan soalnya dia punya konta yang nyodo konta baru nyodo tuh pas ke membiak pelak ko alah tak boy tuh sebelum itu kan tuh lah kecelian ke kawan-kawan ke soalnya kawan sebenarnya terjadi kuat tuh Dewi ko tuh kita nyopinyo badik kita di pas masih ada opini nak do lain terus sampai di Dewi ko malah doanya dan mengaku dan mana ada kak lain terus sampai di kawan-kawan ke kau pun udah banyak tuh dibawa ke di Dewi ko terus sampai di Dewi ko kayaknya ngecek bang teh kawan ke terus sampai di Dewi ko kakek kalau soal ambil tuh ambil banyak lah kak ndak tadi mau kalau kak lah dirusak gimana nih? Berarti orang ini pacaran bukan pacaran normal ya. Lalu tuh disebut di Dewi kok sama orang tua kan nggak terima dong kalau kak dirusak tuh cowok tuh pakai cewek lain tuh ke sabuk tuh ke imbauannya cowok itu kan kita no iyo berusak Dewi nggak do gitu lah cuk sange kita nyo kan itu sampai ndak do kecenya itu Dewi kok sampai mak ndak ada kana wi pakai baju kuning yang lain baju kuning ya nah itu disampai di Dewi kok kalau masalah kakak nyo kalian berdua itu pasti yo tapi di kalian nyo lain yo kelama pacaran yo cowok yang langsung sak cewek terus itu ke sampai di Dewi kok baras punya cowok yang alah musak cewek lain itu dia sampai dia nak pernah merasukan dirusak rumah muka tu ndak tahu dikira soalnya doh ya tu bisa Dewi ko ditanya pas tu sudah tentu ditanya di Dewi ko ke cowok ko sampai kalau orang tua awak nyu tanggung jawab pak jadi sampai di cowok ko awak kalau ndak masalah ndak takui doh aduan banalah mama tuh kamu kuat cek berarti cowoknya merasa nggak salah ya padahal ceweknya mengatakan salah ya lalu tuh cewek kan nu ada nih kan Dewi kan nuanya tuh disabai di cowok kalau anak salah anak kata pilih dong cek disabai di Dewi ko pas kira pulang dari basuhnya tuh disabai kakek dicet enak disuruh mak mengecek juga ancai jauh mana lah Dewi ko jo cowok tuh alah gimana nak udah dekat kali itu ya tuh hubungannya kok alah pasti gitu orang tua udah setuju kayak gitu nggak orang tua cowok kok nggak setuju dah orang tua Dewi ini setuju ya karena katanya nanti dirusak ya tapi Dewi ko inyo nggak dulu dirusak ada banyak orang mengisian cowok ko di rumah kalinya tapi Dewi ko inyo ko pacaran ko berlebihan si Dewi ini pacaran atau berlebihan yo kan nyo kalau alah sayang banyak ke cowok tuh mah nyo kemana udah kurang pak kesenang hati deh oh berarti karena dia suka sama cowoknya jadi dia nggak akan mau lepasin cowoknya bagaimanapun caranya dia tetap dapatin cowoknya ya lalu nak tuh cowok sampai nemu orang tua cowok kok kayak di buru-buruannya sampai orang tua cowok kok alah berpisah itu rumah cowok kok ini gitu
cukup untuk 2 orang ini tinggal gitu ya. Sampai rumah enak ya. Ya, tuh umi cowok ko, ibu cowok ko mah. Tuh nyo dia biko ibu ko, jangan pilih biko nyo mana yang lagi. Perlakuan cowok ko berubah warna. Terus Dewi ko menjawab anak umi itu ndak jowi deh doh. Tuh kisah boy kalau itu maka ya setelahnya kalau masalah cowok pun nak perlu pada bulan. Terus sampai kat setelah kinonya banyak kan cari obat itu. Jadi sampai di cowok ko bakal nyebut tuh dan kamu kayak dendam gitu. Kamu putus ya. Kalau kamu putus nggak mau gitu tuh ya. Lalu Cowok ko nak mau putus dah kan. Nak mau putus juga tapi Dewi ko de nyo ala ko ala sayang kana. Tetap dikit tuan taruhnya. Tuh petang tuh dicet cowok ko dia minta maaf. Sabuannya soalnya maaf dia dah membunuh anakmu salah muko jangan. Tuh berubah lain je. Tuh disebut cowok ko, you berubahlah kau suram gitu. berubah kamu sendiri Ya. gitu. Terus Tuh kisah boy kalau emang nak do melakukan itu mah anda ada tapi kalau ada melakukan mah kita dulu deh kita pertangannya deh. Tuh Dewi ko sampai kakek tolongan kak balikan dia kecil. Tuh kisah boy kak kalau balikan dia nak kaki nak tanah dia kecil. Beko kayak petang kolo deh. Kisah boy di Dewi ko kak kalau minta sana pandai doh. Kita nak tahu lah masalah hidup kan. Tuh kisah boy kita kalau nak salah kita mau kesana, ya nak. Tuh disebutnya Dewi ko, oke, coba kita minta jo makan lah gitu. Jadi sampai mengas sampai ke orang tua mana, jadi kok masalah buahnya macam ni nak. Tuh sampai tuh dia tak pernah kita orang tua Dewi ko tu mengecek kan. Orang tua ko bakawannya ibu ke, tuh kita sampai ke ibu ko kan. Awak nak do hubungan je hari tu do bo. Tu bisa beri di bawah kalau iyo hubungan mah aja jauhan je awak anak lagi je. Cowok Dewi ko nyo Allah boy. Allah Musa Dewi. orang tuanya yang ngakuin seperti itu. Ya, Berarti orang tuanya tahu. ya tapi mah Dewi ko ini suka menjual. Suka membalikan fakta banyak kan nang kasanang din yun. Yang penting dapat sama dia Ya. bilang gitu gitu. Ya, walaupun namo lo tercemar kena baarin. Benar. Nah tuh kini tuh namo Dewi ko pas nyebut baju itu kan kawan dia banyak. Dia banyak orang tahu gitu. Ya. Namo Dewi ko kini kan buka di SMP 2. Ya salah tuh. Tuh Dewi itu minta tolong ke kan tuh kecil mah malam-malam tuh nyonya dijemput kak mana menyelesaikan masalah ko. Nyonya ndak balikan dari dia. Tuh sampai kalau balikan ya. Tuh Dewi ko takui pas balik ko. Nyo takui berdua je ko harus main tangan kasar ya. Kalau doke nyo nak kamu ke main tangan tuh kasar Karena harus suka sama kayak gitu. ya. Tuh sampai ini bilang orang tua kedua doka apalagi doka. Tuh sampai Dewi tahu ama ke je masalah ko tahu kan tuh kena tahu ke baca cerita kasih ada doh. Ya. Itu kayak cerita orang tua kayak. Ya, terus sampai dia buka, terus sekarang kita kira dia itu lain je. Kau awak lu nak kena dia tu je. Ya. Terus Dewi ko sampai amakan nyo ke situ je. Tu ke joka kali amakan ka tinggal situ je. Nyo biar nyo tu tajo make je. Tu ke sampai nusa lah tak kena nyo melibatkan orang tua tentang masalah tu je. Tu Dewi ko sebetulnya dicet cowok ko lihat minta maaf selama ko. Dia minta tolong lo ka umi cowok ko. Tuh sampai cowok ko agak kasihan aku minta tolong nenek kamu deh dong. Untuk baca aku menyusun muncul kasar si baik jahe awak nak rumah mengawak nak berdua. Ini bu. Nah, jadi kan kayak yang permasalahan awal utamanya kan karena kan yang Dewinya minta tolong sama Kela untuk awasin cowoknya, tapi ternyata Kela yang dituduh selingkuh sama cowoknya. Tapi kan yang jelasnya Kela tidak melakukan. Ya, nah seperti yang ibu bilang tadi
dua orang tua Kayla, ibu sama ibu dia, lalu Kayla sama Dewi, lalu cowok. Silakan runtuhkan masalah awalnya apa, ceritakan benar lebar. Nah, jadi orang pun tidak menganggap bahwa Kayla salah. Sebenarnya kan Kayla memang tidak salah. Seperti yang Kayla sebutkan tadi, Dewi itu menghalalkan sebagai cara apapun asalkan yang mendapatkan laki-laki, benar. Nah, jadi cobalah Kayla kumpulkan sama-sama, tanya masalah awal sampai akhir. Pokoknya sampai dapat kesimpulannya siapa yang salah sebenarnya, siapa yang benar sebenarnya. Betul tidak si Dewi ini udah dirusak atau belum? Yang jelasnya kan Kayla memang ada hubungan sama cowok itu kan? Ya. Nah, kalau sudah menemukan kesimpulannya, permasalahannya, silakan perbaiki nama baik saya, bilang kayak gitu sama ke Dewi. Nama baik di sekolah, di rumah, di keluarga, bahkan di lingkungan pertemanan. Seperti itu bisa ya? Nah, jadi kan kita sudah melakukan tadi konseling individual seperti ini. Apa sih yang Kayla rasakan setelah berpikiran untuk terbuka ya, dan tidak memikirkan masalah tersebut, lega, terbuka, tidak memikirkan masalah tersebut. Bahkan Kayla sekarang sudah tenang ini ya, tidak kaku lagi, tidak banyak masalah lagi. Jadi besok boleh Kayla temui ibu di tempat ini. Hari ini juga. Hari ini dijamin ya, temuin ibu lagi, nggak apa-apa, langsung aja datang temuin ibu ke ruangan BK. Jadi kita kan sudah melakukan konseling individual dari awal sampai bahkan di tahap pengakhiran. Kalian sudah dapat kesimpulannya, sudah, kalian juga sudah lega. Jadi Kayla, apa sih kesan Kayla untuk kita melakukan konseling selanjutnya? Apa sih Kayla kesan dan kesan Kayla menurut Kayla selama kita melakukan konseling pada hari ini? Saya merasa lega, Bu, telah melakukan konseling individual ini. Ya, Dan saya berharap untuk bisa melakukan konseling ini untuk kedepannya. Oke, baik, kita melakukan konseling ke depannya, yaitu ibu akan menanyakan sama Kayla tentang apa kelanjutan dari permasalahan Kayla, udah selesai atau belum. Jadi Kayla bisa nggak kita bertemu di hari ini di jam ini di minggu depan, bisa Kayla? Bisa, Bu. Nah, ibu tunggu Kayla ke ruangan ibu di tempat ini, di ruangan BK ini. Jadi Kayla kita udah melakukan semuanya nih. Bagaimana, lega kan Kayla? Lega, Bu. Alhamdulillah kalau lega. Semoga kita dipertemukan di minggu depan lagi. Semoga juga Kayla sehat selalu, agar Kayla bisa melakukan konseling individual seperti ini lagi. Nah, Kayla, ibu nanya lagi, Kayla masih ada pelajaran nggak? Enggak. Nggak ada. Jadi Kayla mau pulang lagi. Ya. Oke, kalau Kayla mau pulang, Kayla bisa pulang. Tapi Kayla hati-hati ya, nak, jauhi teman-teman yang tidak baik. Bisa Kayla? Bisa, Bu. Oke, silakan pulang. Waalaikumsalam Kayla. Hati-hati ya Kayla. Ya, Bu. Sekian video saya, jika ada salah dan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.